Shalom, Horas, selamat hari Minggu bagi kita semua, keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priok, para pendeta dan majelis, menyampaikan kepada seluruh jemaat dan warga gereja dimanapun berada, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk kita mempersiapkan diri memasuki ibadah ini dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita bersaat teduh sejenak. Marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dari nyanyian HKBP 754 ayat 1 sampai 2, berlimpah sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Damai sejahtera ada di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera ada di hatiku, selalu di hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami, agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Raja Maha Tinggi, Tuhan Allah kami, sambutlah
hukum Tuhan untuk kita di minggu hari ini yang dikutip dari hukum Tuhan yang ke-5 sampai ke-10. Demikian bunyinya. Hukum Tuhan yang ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Tuhan yang ke-6. Jangan membunuh. Hukum Tuhan yang ke-7. Jangan berzina. Hukum Tuhan yang ke-8. Jangan mencuri. Hukum Tuhan yang ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Tuhan ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, ataupun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Aku hina bercela karena dosaku, dengan beban yang berat karena dosaku. Tapi Allah berkenan dengan seruanku, lalu ku diselamatkan, menebusku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih Allah yang kudus, ku ditebus. Kasih kudus, kasih kudus, kasih Allah yang kudus, ku ditebus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu. Bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau,
Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Ku berbahagia damai penuh sesudah Yesus milikku. Aku beroleh iman teguh, semua dosaku telah ditebus. Mari saksikan kasih Tuhan, tiada taranya kuasanya, kemurahannya dan berkatnya. Pujilah Yesus selamanya. Pembacaan firman Tuhan sebagai epistel di minggu kita hari ini dikutip dari Kisah Para Rasul pasal 10 dimulai dari ayat 34 sampai ayat 43. Kita sama-sama membacanya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, dan Ia mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah dibaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa Dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan oleh Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit di antara orang mati. dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Janganlah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut memberu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku diberikan erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Mari kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Tuhan Allah, itulah yang melampaui segala akal, itulah yang melihara hati dan pikiran kami sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat Minggu Epifanias. Epifanias artinya penampakan bahwa Yesus yang sudah datang itu sudah jelas siapa figurnya, siapa orangnya, dan apa tujuannya, dan apa yang diajarkan. Sekarang kita mendengar firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 42 ayat 1-9. Demikian firman Tuhan. Lihat, itu hamba-Ku yang kupegang, orang pilihan-Ku yang kepadanya Aku berkenan. Aku telah menaruh Roh-Ku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan menjadi patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan, yang menciptakan langit dan membentangkannya, dan menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk masuk penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dalam rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaan kepada yang lain atas kemasyhuranku kepada patung. Nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkan kepadamu.
aku mengabarkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, nats ini adalah situasi mereka di dalam pembuangan. Di dalam pembuangan kita sudah mengetahui mereka sebagai bangsa terjajah yang tidak memperoleh kebebasan apapun. Tetapi karena hukumannya sudah selesai, maka Allah merintahkan Yesaya supaya menyampaikan ayat ini, bahwa ayat ini adalah penghiburan bagi bangsa yang terbuang. Tuhan menjanjikan penghiburan kepada mereka dengan memberi dua tokoh. Yang pertama, tokoh pemimpin Raja Quraisy orang Persia. Mereka akan dipakai Tuhan untuk membawa bangsa itu keluar dari pembuangan dengan mengalahkan Babel dan kembali ke tanah perjanjian. Makanya saya begitu semangat, saudara-saudara yang sudah patah, yang sudah lunglai, tidak akan dibiarkan Tuhan untuk makin jatuh, makin menderita, tapi akan dilepaskannya. Figur yang kedua adalah Tuhan menjanjikan sebuah penolong bagi mereka. Dan penolong ini yang pertama membawa misi keadilan dan terang. Misi keadilan dan terang. Dia akan menyampaikan itu ke seluruh isi penjuru dunia. Dan siapakah figur tersebut? Figur tersebut digenapi dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang dimaksud di dalam nats ini yang akan datang menjadi penolong, penghibur bagi mereka. Dan kita sebagai orang percaya, panggilan kita Tuhan arahkan untuk selalu meneladani apa yang Yesus ajarkan selama di dunia ini. Dari keterangan nats ini kita dapat 3 poin. Yang pertama, kita harus berharap di tengah keputusasaan. Harus selalu itu. Ada seekor kerbau jatuh ke lubang. Orang kampung sudah sepakat, sudah dikubur sajalah. Karena tidak dapat diangkat, nanti bangkainya bau. Mereka menjatuhkan tanah dari atas, tetapi sang kerbau menghindarinya. Sehingga semakin tinggi tanah di bawah, dia naik ke atas, terus, sampai dia lepas dari lubang tersebut. Itulah orang yang mengatasi keputusasaan dengan berbagai usaha, dia akan dapat berhasil dengan bantuan firman Tuhan. Yang kedua, gereja sebagai hamba. Bahwa gereja itu adalah hamba. Hamba artinya orang-orang yang melakukan perintah Tuhannya. Dan kita harus tunduk dan patuh melakukan itu setiap hari. Apa yang diperintahkan Tuhan, gereja sebagai hamba akan lakukan. Menyelamatkan orang yang terbuang, mendoakan orang sakit, dan semua pelayanan diakoni sosial gereja. Itu yang sudah kita lakukan. Sebatas yang bisa kita lakukan di gereja, masing-masing dapat kita lakukan. Dan yang ketiga adalah bahwa keselamatan yang sudah dijanjikan Tuhan itu bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi kepada seluruh bangsa di dunia ini. Memang mereka terpilih menjadi bangsa pilihan, tetapi keselamatan itu ditujukan secara universal bagi semua orang. Walaupun dia tidak mengenal Kristus, Kristus akan berusaha untuk menyampaikan kabar sukacitanya agar mereka dapat mendengarkannya dan percaya dengan firman Tuhan. Aminilah firman Tuhan. Poin yang kita bisa pegang, selalulah berharap di dalam keputusasaan, dan ingat gereja, kita adalah hamba yang selalu setia melaksanakan perintah Tuhan. Dan ingatlah, keselamatan itu bukan hanya untuk orang percaya, tapi bagi semua orang. Makanya sebagai saksi Kristus, kita harus mau memberitahukan kepada orang lain dengan cara etika yang baik, sehingga mereka percaya kepada Yesus Kristus. Lebih banyak tindakan yang kita buat adalah lewat perbuatan, tindakan, bukan dengan kata-kata verbal.
bukan dengan memberitakan Injil secara langsung, tetapi lewat perbuatan, tindakan, sikap sehari-hari, maka orang akan tertegun dan mereka akan meniru apa yang kita imani. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, biarlah firman-Mu kami amin dalam hidup kami, bahwa Yesus sudah menampakkan diri dan kedatangan Yesus sudah jelas menjadi penolong bagi kami, menjadi juru selamat hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan berkenan membantu kami setiap hari dapat kuat melaksanakan firman-Mu. Ampunkan atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menjadi anak-anak terang-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tak berhenti ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang dekat. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penuh dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang dekat. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.